berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHP, maka perkara dihentikan demi hukum dan penyidik akan menerbitkan SP3. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Barito Timur, Kalimantan Tengah. Kejadian ini menimpa seorang gadis muda yang membuat keluarga sangat terpukul. Lantaran detik-detik nyawanya menghilang, korban ini sempat menelpon orang tuanya dan meminta pertolongan. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Hari ini kita berkenalan dengan seorang gadis muda bernama Mega Ekatni berusia 18 tahun. Anak kedua dari 3 bersaudara. Dari pasangan Gunalan berusia 50 tahun dan istrinya yang berdomisili di RT 01 Desa Haringan, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Mega pernah bersekolah di SMA Negeri 1 Tamyang Layang dan baru saja lulus dari sekolahnya. Mega rencananya pada bulan Agustus akan melanjutkan pendidikannya ke Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, mengambil jurusan Guru Agama Kristen. Selama hidupnya, Mega ini sangat aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pelayanan di gereja dan kegiatan sosial seperti pelayanan di KPA, Komisi Pelayanan Anak, dan KPRT, Komisi Pelayanan Remaja dan Pemuda. Mega juga dikenal memiliki sifat yang baik, ramah, dan sopan dalam bertutur kata maupun tingkah lakunya. Mega dikenal sosok yang cepat bergaul dan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya maupun dengan yang lebih muda atau yang lebih tua darinya. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tanggal 8 Juli 2024 malam harinya, Gunalan bersama istri dan 3 orang anaknya, termasuk Mega, pergi bersama mengendarai mobil. Satu keluarga itu pergi untuk makan bakso. Pada malam itu, semua tampak normal dan baik-baik saja. Sangat terasa kehangatan di dalam keluarga tersebut. Usai makan bakso, keluarga ini pun pergi dan mampir lagi ke terminal untuk membeli kue terang bulan permintaan dari Mega. Selanjutnya, Gunalan dan istri tidur di rumah dekat pemandian Talawe, sedangkan ketiga anaknya membawa pulang mobil ke rumah besar di tengah kampung RT 01 Desa Haringan. Hingga pada keesokan harinya, tanggal 9 Juli 2024, Gunalan pergi bekerja di sebuah perusahaan, sementara sang istri pergi bekerja dengan menyadap karet. Memasuki jam 13.00, pada siang itu, Mega datang menemui ibunya di sebuah pondok yang terletak di dekat pemandian Talawei. Tidak lama setelahnya, Mega pun berpamitan dan pergi menjemput seseorang di Bangiwao. Lalu Mega pergi dengan mengendarai motornya. Tidak lama berselang, sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba Mega menelpon ibunya. Dalam panggilan itu, terdengar suara rintihan dan meminta tolong dari Mega. "Bu, tolong bu." Lalu terdengar suara berisik dan itu berlangsung sangat cepat. Setelahnya tidak terdengar lagi suara dari ponselnya Mega. Ibu dari Mega yang panik dan khawatir terjadi sesuatu kepada anaknya langsung berangkat ke arah bumi perkemahan Bangiwao yang hanya berjarak 1 km dari tempatnya. Ketika mendekati lokasi, terlihat ada kepulan asap hitam dari sesuatu yang terbakar. Rupanya asap hitam itu berasal dari sepeda motor yang terbakar dan terlihat ada seseorang tergeletak di dekat motor tersebut. Saat didekati, ternyata sosok itu adalah Mega yang sudah tidak bernyawa dengan posisi api masih membakar tubuhnya. Ibunya yang menyaksikan Mega dalam kondisi seperti itu sontak berteriak histeris dan meminta tolong pada warga sekitaran. Teriakan itu pun terdengar oleh warga lainnya yang segera berdatangan lalu melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian setempat. Kasus ini pun langsung ditangani oleh Polres Barito Timur. Pihak kepolisian segera mendatangi lokasi guna melakukan olah TKP dan evakuasi tubuhnya Mega.
pada awal dugaan kematian dari Mega ini ada kemungkinan kecelakaan akibat konsleting pada motornya. Setelah api dipadamkan dan hasil olah TKP, polisi menemukan adanya kejanggalan pada tubuhnya Mega, yakni ditemukan selang yang terlilit pada leher Mega dalam kondisi meleleh. Tetapi, apakah selang itu digunakan untuk menjerat leher Mega lalu dibakar, atau selang digunakan mengikat tubuh Mega di atas motornya dan dibakar bersama dengan motor tersebut? Pihak kepolisian masih terus mendalami dengan sejumlah penyelidikan, sementara berdasarkan informasi dari keluarga, jika anting dan ponselnya Mega telah hilang, sehingga ada kemungkinan Mega dirampok lalu dibunuh. Selanjutnya, tubuh Mega pun segera dievakuasi, dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Tamyang Layang guna dilakukan proses otopsi. Pada hari yang sama, otopsi pun dilakukan mulai pada jam 21.00 hingga jam 00.10 menit. Setelah selesai, tubuh Mega pun dikembalikan pada keluarga dan dibawa kembali ke rumah duka. Sementara pihak rumah sakit tidak mau memberitahu apa hasil dari otopsi dan hanya menjelaskan hasil otopsi akan selesai atau keluar selama 2 minggu ke depan dan akan diserahkan pada pihak kepolisian biar polisi yang merilis hasilnya. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian pun menggali keterangan dari 3 orang saksi. Namun seiring berjalannya penyelidikan, hingga total sudah 13 orang saksi yang diperiksa oleh polisi. Melihat cara pelaku menghilangkan nyawa Mega sangat mengerikan. Untuk mempercepat terungkapnya kasus ini, polisi membentuk tim gabungan antara Polda Kalteng dan Polres Bartim, sehingga penyelidikan dapat berjalan efektif dan cepat. Meskipun polisi sudah membentuk tim khusus, polisi tidak kunjung mengungkap kasus kematian dari Mega yang terkesan kasus ini berjalan di tempat. Pada kasus ini, pihak kepolisian harus menyusun setiap kepingan puzzle, bukti dan petunjuk yang didapat. Namun semua itu seakan menemukan jalan buntu lantaran minimnya saksi, bukti dan petunjuk, sehingga kematian Mega menimbulkan asumsi-asumsi liar yang membuat kecemasan dan kegaduhan publik. Pihak kepolisian meminta kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dan terpancing isu-isu yang tidak jelas dan tetap mempercayakan penyelidikan pada polisi. Harapan kita aparat penegak hukum akan segera mengungkapkan apa yang menjadi pemberitaan selama ini atas anak saya. Kemudian kita sudah memberikan informasi sebaik mungkin kepada aparat penegak hukum supaya permasalahan anak saya ini akan segera dituntaskan, biar segera dituntaskan. Seiring berjalannya waktu, setelah 6 hari dari kematian Mega, tepatnya tanggal 15 Juli 2024, perasaan sedih keluarga besar belum hilang atas kehilangan Mega. Namun keluarga harus kembali menerima kedukaan setelah menemukan jasad seorang pria di dalam kebun karet dalam kondisi yang sudah membengkak dan membusuk. Jasad pria itu bernama Robianto, berusia 24 tahun. Dan merupakan sepupu dari Mega. Jasad Robi ditemukan oleh ibu kandungnya yang sedang bekerja menyadap karet. Di tengah aktivitasnya, sang ibu mencium aroma tidak sedap dan segera mencari tahu sumber bau tersebut. Ibu dari Robi ini tidak menyangka menemukan jasad Robi anaknya sudah tergantung pada batang pohon dengan seutas tali, dan motor Jupiter X berwarna biru yang diduga sebagai tempat berpijaknya korban. Diketahui jika Robi ini bekerja di tambang batu bara dan sudah beberapa hari tidak pulang ke rumahnya. Lokasi jasad Robi pada saat ditemukan ternyata dekat dengan lokasi kejadian Mega ditemukan, yakni hanya berjarak 1 kilometer saja. Sementara pihak kepolisian yang mendapati laporan segera melakukan penyelidikan apakah kejadian yang menimpa Robi ini ada hubungannya dengan kematian Mega atau kasus yang berbeda. Tanpa terasa memasuki bulan Agustus 2024. Namun, kasus kematian Mega tidak kunjung mendapatkan kepastian. Baik keluarga dan masyarakat pun
kembali mempertanyakan kinerja dan hasil dari penyelidikan polisi. Pihak kepolisian pun menegaskan jika misteri kematian Mega masih diselidiki dan terus mencari petunjuk demi bisa mengungkap kasusnya. Hari demi hari pun terus berlalu, hingga pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, pihak kepolisian mengadakan konferensi pers mengungkap fakta yang ditemukan pada kematian Mega. Dalam konferensi pers, polisi sudah menetapkan tersangka dan resmi menutup kasus kematian dari Mega. Polisi telah menemukan bukti yang didukung berbagai saksi dalam penetapan tersangka, seperti tas lempang milik korban Mega yang berisikan ponsel disimpan di bawah bagasi motor, sehingga korban Mega ini merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang dekatnya, yaitu sepupunya sendiri yang bernama Robianto, yang ditemukan tidak bernyawa di dalam kebun karet. Robianto diduga melakukan bundir setelah membunuh Mega, yang mungkin saja karena penyesalan atau takut tertangkap polisi. Selain itu, kasus ini pun terungkap setelah polisi berhasil menemukan adanya percakapan antara korban Mega dan pelaku Robianto. Kejadian pembunuhan ini bermula pada tanggal 9 Juli 2024. Kala itu, Mega mendapatkan pesan via Messenger Facebook. Pesan itu dari Isna alias Mama Sia. Isna atau Mama Sia itu sendiri merupakan anggota keluarga yang korban mengenalnya. Dalam pesan tersebut berisikan permintaan tolong untuk dijemput karena sepeda motornya rusak. Korban Mega yang tidak curiga mengiyakan permintaan tersebut lalu pergi. Pesan itu diterima oleh korban Mega pada saat dirinya sedang bertemu dengan ibunya. Lalu Mega berpamitan dan pergi mengendarai motornya menuju lokasi ke bumi perkemahan Bangiwao. Setibanya di sana, ternyata muncullah Robianto. Yang ternyata Robianto ini sengaja menggunakan identitas orang lain agar memancing Mega datang. Di dalam pertemuan tersebut, lokasi yang terbilang sepi, Robianto memaksa Mega untuk melakukan hubungan intim. Lalu Mega menolak hingga Mega mengalami tindakan kekerasan. Dalam posisi terpojok, Mega masih sempat menelpon ibunya. Dalam kondisi itulah ada kemungkinan Mega dijerat menggunakan selang pada lehernya, hingga akhirnya Mega pun kehilangan nyawa. Setelah Mega meninggal dunia, Robianto ini membakar motor dan tubuh Mega untuk menghilangkan jejak pembunuhan, hingga akhirnya ditemukan oleh ibunya. Sementara Robianto melarikan diri dan bersembunyi di kebun karet yang hanya berjarak 1 km. Dalam kebingungannya ini, Robianto pun memutuskan untuk melakukan bundir hingga ditemukan oleh ibu kandungnya. Pihak kepolisian secara resmi menutup kasus kematian dari Mega lantaran pelaku pembunuhan sudah meninggal dunia. Guys, sangat memilukan apa yang terjadi pada Mega. Terlebih korban ini tidak memiliki kesalahan. Sekarang pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Sudah membunuh, malah bundir, yang justru akan lebih menyakitkan balasannya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?